Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ali atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Al-Imam Al-Alama Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di Kasam, sebuah kota di negeri Hadramaut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya, ayahandanya, Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi dan ibundanya, Asyarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang solihah yang amat bijaksana. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan menghatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu, beliau diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan halayak ramai. Sehingga dengan cepat sekali, dia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepimpinan tiap majelis ilmu, lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya. Menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang tinggi dan mulia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa untuk menampung mereka, dibangunnya Masjid Riyad di kota Seyun Hadramaut dan pondok-pondok dan asrama-asrama yang diperlengkapi dengan berbagai sarana, untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk soal makan minum, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tenteram, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa bimbingan dan asuhan beliau seperti ini, telah memberinya hasil kepuasan yang tak terhingga, dengan menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai apa yang dicitakannya. Kemudian meneruskan serta menyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh, bukan sahaja di daerah Hadramaut, tetapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya di Afrika dan Asia termasuk di Indonesia. Di tempat-tempat itu, mereka mendirikan pusat-pusat dakwah dan penyiaran agama mereka sendiri menjadi perintis dan pejuang yang gigih, sehingga mendapat tempat terhormat dan disegani di kalangan masyarakat setempat. Pertemuan-pertemuan keagamaan diadakan pada berbagai kesempatan. Lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis ilmu didirikan di banyak tempat, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam ruang lingkup yang luas sekali. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau meninggal dunia di kota Seyun Hadramaut, pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah dan meninggalkan beberapa orang putera, yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dari beliau sendiri, yang meneruskan cita-cita beliau dalam berdakwah dan menyiarkan agama. Di antara putera-putera beliau yang dikenal di Indonesia ialah puteranya yang bungsu, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pendiri Masjid Riyad di kota Solo Surakarta. Dia dikenal sebagai pribadi yang amat luhur budi pekertinya, lemah lembut, sopan santun, serta ramah tamah terhadap siapapun terutama kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya.
Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan, dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Beliau meninggal dunia di kota Palembang pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah dan dimakamkan di kota Surakarta. Banyak sekali ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan. Di samping tulisan-tulisannya yang berupa pesan-pesan ataupun surat-menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga dan sanak kerabat, kawan-kawan serta murid-murid beliau, yang semuanya itu merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah yang tiada habisnya. Dan di antara karangan beliau yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana, termasuk di kota-kota di Indonesia, ialah risalah kecil ini yang berisi kisah maulid Nabi besar Muhammad dan diberinya judul Simtud Duror fi Ahbar Maulid Khairil Basyar wa Malahu min Akhlaq wa Ausaf Wasiyar. Untaian mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat dan riwayat hidupnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.